Bertemu kembali dengan Bu Adni dalam pelajaran Matematika Wajib. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan daerah HP suatu sistem pertidaksamaan dua variabel. Langkahnya bagaimana ya? Yang pertama, kita gambar dulu kedua grafik dalam satu bidang koordinat. Kemudian, baru kita tentukan daerah HP yang memenuhi setiap pertidaksamaan. Coba kita lihat contoh berikut. Saya akan mengambil contoh fungsi linier dan fungsi kuadrat. Tentukan daerah HP yang memenuhi Y lebih besar sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 dan Y lebih besar sama dengan X dikurangi 5. Pertama, kita cari dulu sketsa grafik dari Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Masih ingat langkahnya? Betul, kita cari titik potong sumbu X. Bila apa? Bila Y sama dengan 0. Ini dia. Kemudian, langkah berikutnya, kita cari titik potong sumbu Y. Terjadi bila X-nya sama dengan 0. Diperoleh 0,-3. Langkah ketiga, mencari sumbu simetri. Rumusnya X sama dengan min B per 2A. Diperoleh X sama dengan 1. Terakhir, dicari titik puncak. Kalau sumbu simetri sudah dapat, ini tidak usah dihitung. Kita tinggal mencari B kuadrat min 4AC dibagi min 4. Diperoleh min 4. Dengan demikian titik puncaknya ini dia. Langkah berikutnya, kita buat garis. Bagaimana cara membuat sketsa grafik dari Y sama dengan X dikurangi 3? Ya, kalau garis hanya 2 ya, mencari titik potong sumbu X dan mencari titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu X terjadi bila Y-nya 0. Ternyata diperoleh 3,0. Kemudian titik potong sumbu Y bila X-nya 0. Ini dia diperoleh 0,-3. Dengan demikian, ini gambarnya. Lanjut ya. Langkah yang C, menggabungkan kedua grafik tadi. Ini yang fungsi pertama kita peroleh tadi. Ini yang fungsi kedua. Kita gabungkan. Jadi ini sumbu Y, ini sumbu X, ini garis Y sama dengan X dikurangi 3. Sedangkan yang ini Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Kalau kita sudah memperoleh kedua grafik ini, yang kita gambarkan dalam satu bidang koordinat, baru kita tentukan daerah HP-nya. Caranya, kita ambil sembarang titik. Misalkan ini titik 0,0 saya ambil yang di sini. Kita masukkan ke fungsi yang pertama. Saya butuh Y, ini tadi fungsinya sama dengan ya tadi ya, X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Kita ambil titik 0,0, kita masukkan. Kemudian untuk fungsi yang kedua, Y sama dengan X dikurangi 3. Mari kita mulai. Titik ujinya 0,0, masukkan. Berarti X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0. Ternyata kita peroleh 0, ruas kanannya -3. Kita tanya sekarang, apakah 0 lebih besar dari -3? Iya. Ya, itu berarti ya di daerah HP. Dengan demikian, daerah HP dari fungsi yang berwarna merah ini yang mengandung titik 0,0. Saya akan menggambar atau saya akan arsir daerah yang bukan HP. Biar gambar HP saya nanti jadi bersih. Karena di sini daerah HP, berarti yang di sini ini bukan daerah HP. Lanjut lagi sekarang. Saya akan mengambil untuk yang warna biru. Apa? Garis
X dikurangi 3. Sebentar, saya ganti warna dulu. Nah, kita ambil titik uji juga 0,0. Karena ini saya punya garis, berarti ada di sebelah atas dan di sebelah bawah nanti daerahnya. Kita masukkan 0, ini diganti 0. Berarti ada kata 0 lebih besar sama dengan negatif 3. Ya apa tidak? Ya. Berarti titik uji 0,0 ini juga di daerah HP. Jadi ini 0,0 ada daerah HP, berarti daerah HP-nya yang sebelah atas. Dengan demikian, yang bukan yang di bawah sini. Nah, sekarang kita lihat. Karena yang saya arsir tadi yang bukan daerah HP, maka daerah HP-nya adalah yang bersih. Nanti saya minta kalau misalkan kita ulangan, daerah HP-nya kasih tanda ya. Tulis saja begini, pakai huruf besar, HP. Nah, ini menunjukkan daerah HP-nya di situ. Lanjut, kita lihat kalau saya punya 2 fungsi kuadrat. Lihat, soal saya yang satu lebih besar, satu lebih kecil ya. Pertama, ini dulu. Kita cari langkah-langkah membuat sketsa grafiknya dulu. Apa langkahnya? Masih ingat? Ya, titik potong sumbu X diperoleh ini 3,0 dengan negatif 1,0. Titik potong sumbu Y bila X-nya sama dengan 0 ya. Masih ingat ya, 0, negatif 3. Kemudian sumbu simetri, rumusnya min B per 2A. Oke, ini dia. Dan titik puncak. Kalau sumbu simetri sudah dapat, tidak usah dihitung, langsung kita cari yang B kuadrat min 4AC per min 4A. Diperoleh negatif 4. Dengan demikian titik puncaknya ini dia. Jadi gambarnya, ya, warna merah ya, saya kasih warna merah ini. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Lanjut, grafik berikutnya. Karena kuadrat berarti langkahnya sama, mencari titik potong sumbu X. Diperoleh 2 titik. Berikutnya, seperti tadi, mencari titik potong sumbu Y. Bila X-nya 0. Ini titiknya. Berikutnya, sumbu simetri. Ini dia sumbu simetrinya. X sama dengan negatif 2. Lanjut, titik puncak. Titik puncaknya negatif 2, negatif 9. Dengan demikian gambarnya ini. Ini yang warna biru untuk Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5. Kita sudah punya 2 gambar grafik. Tinggal kita gabungkan. Kita jadikan dalam satu bidang kartesius. Ini yang syarat grafik yang pertama. Ini syarat grafik yang kedua. Nah, ini dia sesudah kita gabungkan. Bentuknya cantik kan? Semuanya kok naik ke atas ya? Iya, kebetulan saya ambil contoh yang semuanya naik ke atas. Nanti di latihan kalian belajar yang satu naik ke atas, satu ke bawah. Yang ini X kuadrat min 2X min 3. Kalau gambar sudah komplit seperti ini, mari kita ambil titik uji untuk menentukan daerah HP-nya. Coba dilihat dari gambar. Di sini titik 0,0 tidak dilalui grafik. Berarti saya bisa mengambil sebagai titik uji. Mana dulu yang akan diambil? Oke, warna merah dulu. Saya ambil yang warna merah. Saya ambil titik uji 0,0. Mari kita masukkan. X diganti 0, Y diganti 0. Ternyata diperoleh? Iya, 0 lebih besar sama dengan 3. Jawabannya? Iya, betul. 0 lebih besar sama dengan 3. Jadi, titik 0,0 ada di daerah HP. Dengan demikian, yang saya arsir sebelah mana?
Karena 0,0 di daerah HP, berarti ini bukan daerah HP. Ini yang saya arsir. Tunggu dulu ya. Nah, ini dia. Berikutnya lagi kita lihat sekarang yang gambar warna biru. Apakah kita juga bisa mengambil titik ujinya 0,0? Oh iya, kenapa? Karena 0,0 tidak dilewati oleh grafik yang berwarna biru. Ini grafik yang berwarna biru itu x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5. Kita ambil ya titik uji 0,0 lagi. Kita masukkan. Ada pertanyaan, 0 lebih kecil sama dengan min 5. Oh tidak. Jawabannya 0 itu lebih besar. Karena jawabannya tidak, berarti 0,0 tidak di daerah HP. Karena tidak di daerah HP, yang kita arsir tadi apa? Yang tidak daerah HP ya. Oke, berarti yang kita arsir yang sebelah sini. Ini daerah yang bukan HP. Nah, lihat. Mana daerah yang bersih? Ya, daerah yang bersih itu merupakan daerah yang kita cari. Ini dia daerah HP-nya. Ada bayangan? Paham ya? Kalian boleh misalkan mengarsir daerah HP-nya. Jadi nanti yang arsirannya double, itulah jawabannya. Boleh, silahkan. Oke? Kalau sudah lebih jelas, silahkan kerjakan latihan mandiri berikut. Semoga tidak ada kesulitan. Apa yang dapat disimpulkan dari materi hari ini? Sekian dahulu pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Seperti biasa, pesan saya, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan. Pakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak, jauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih.